Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan Tuhan kepada kami, di mana Tuhan telah memberikan kepada kami kesempatan, napas kehidupan yang melangkahkan kami di hari yang baru ini. Dan kami akan kembali memulai semua kegiatan dan pekerjaan-pekerjaan kami. Namun sebelum itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kepada kita pada hari ini, Rabu 16 Juli 2025, tertulis dari dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa kisah ini merupakan kisah yang sangat familiar bagi kita semua. Bahkan sejak sekolah minggu pun kita sering diceritakan dengan cerita ini. Cerita di mana Salomo menunjukkan kebijaksanaan bahkan sebelum dia diberi hikmat oleh Tuhan. Lalu apa Bapak Ibu yang menjadi perenungan bagi kita dari teks kita pada hari ini, di mana kita tahu bahwa pada zaman ini dunia seolah-olah menawarkan kepada kita begitu banyak pilihan. Begitu banyak pilihan yang kadang mempermudah kehidupan kita, kadang juga menjerumuskan kita. Seringkali kita tergoda kepada pilihan-pilihan yang salah hanya karena kita mementingkan ego dan kepentingan diri kita sendiri. Pokoknya bagaimana caranya agar hidupku senang, pokoknya bagaimana caranya agar hidupku tentram. Tapi pilihan itu justru menjerumuskan kita. Lalu apa yang bisa kita lihat dari teks kita hari ini? Ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, pilihan Salomo menunjukkan kerendahan hati. Kalau kita ikuti teks kita hari ini dari mulai ayat 7, kita bisa lihat di situ bahwa Salomo menyadari bahwa sebenarnya dia belum berpengalaman dalam memimpin bangsa Israel. Dia menunjukkan, dia tanpa ragu menunjukkan kelemahannya. Dia menyadari apa yang menjadi prioritas bagi dirinya. Bukan soal dirinya, bukan tentang bagaimana caranya untuk memperbesar namanya, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kepemimpinan di atas bangsa Israel itu semua untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah selama ini doa-doa atau permintaan-permintaan yang kita panjatkan kepada Tuhan lebih sering berpusat kepada keinginanku atau pada kehendak Tuhan? Padahal kita tahu dalam doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dari 7 permohonan itu tidak langsung menuju pada permintaan kita. Terlebih dahulu kita diajarkan, biarlah kehendak Tuhan yang pertama kali sampai dalam diri kita. Datanglah dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yang kedua Bapak Ibu dan saudara sekalian adalah hikmat sejati, adalah hati yang mau mendengar Tuhan. Kalau kita telusuri lebih jauh di ayat 9
Permintaan Salomo kepada Tuhan adalah hati yang mendengar, bukan sekedar pengetahuan atau IQ yang tinggi untuk memutuskan perkara, tetapi hati yang mendengar. Dari sini kita bisa lihat bahwa permintaan Salomo itu berarti dia menggantungkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan dalam melaksanakan kepemimpinannya sebagai raja. Dia tidak menganggarkan status dia sebagai raja, dia tidak menganggarkan kebesaran dia sebagai raja, tetapi dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa dia mengakui kelemahannya, dan karena kelemahannya itulah dia bergantung penuh kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati mendengar suara Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah, mana yang sering kita tonjolkan, suara Tuhan atau suara kita? Apakah kita sama seperti yang dikatakan buku ND nomor 424, suara ni todi dituhatai, jojot dilahusi ditulak hoi? Apakah kekhawatiran, kegelisahan kita membuat kita tidak dapat mendengar suara Tuhan dalam hidup kita? Yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dikatakan kepada kita, Tuhan memberi lebih dari yang diminta. Salomo meminta hikmat, tetapi Tuhan memberi segalanya kepada dia. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Persoalannya sekarang, seringkali berkat Tuhan yang melampaui segala sesuatu yang kita kira itu seolah-olah tidak dapat kita lihat hanya karena permintaan-permintaan, keegoisan-keegoisan kita. Seolah-olah Tuhan tidak mengabulkan, padahal Dia menyediakan begitu banyak. Kiranya melalui firman kita pada hari ini, kita kembali diingatkan dan terus-menerus dikuatkan untuk mendengar suara Tuhan, meminta hikmat dan pertolongan Tuhan dalam semua pergumulan, dalam semua kegelisahan, kekhawatiran kita, sehingga kita pun dapat dimampukan menyelesaikan itu semua dengan pertolongan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini, yang mengingatkan kami ya Tuhan bahwa penting bagi kami untuk mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan suara-Mu itulah yang terus-menerus mendorong kami, menguatkan kami yang lemah ini dalam setiap pergumulan dan kegelisahan kami. Ajar kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, dan kami tidak goyah apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.